Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ega Rosanti dari kelas 6C Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Adab dan Bahasa dengan NIM 2161211094. Di sini di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas metodologi studi Islam. Yang pertama, apa itu al-istisab? Yaitu istilah ini mengacu pada asumsi kelanjutan dan atau keberlanjutan keadaan sebagaimana adanya sebelumnya. Dalam fikih Islam, hal ini diterapkan dalam kasus di mana kepastian suatu hukum tetap berlaku sampai ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Contoh dalam kasus ini adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan dan kemudian hilang. Menurut al-istisab, orang tersebut masih dianggap sebagai dalam perjalanan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa ia telah sampai ke tujuannya. Kemudian yang kedua, al-masolih al-mursalah. Ini adalah kepentingan atau manfaat umum yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Quran atau Sunnah, tetapi disimpulkan oleh para ulama melalui penalaran. Mereka dipertimbangkan dalam penalaran hukum Islam untuk melayani kebaikan umum masyarakat. Contoh dalam kasus ini adalah pemerintah mengizinkan penggunaan teknologi baru dalam perbankan untuk mempermudah transaksi keuangan masyarakat, meskipun teknologi tersebut secara tidak langsung disebutkan dalam sumber-sumber hukum Islam, karena akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah al-istihsan. Prinsip ini mengacu pada preferensi yuridis di mana suatu hukum dipilih berdasarkan pertimbangan keadilan, kesetaraan, atau kepentingan publik, bahkan jika itu bertentangan dengan hukum yang diperoleh melalui analogi atau metodologi hukum lainnya. Contoh dalam kasus ini adalah dalam penentuan jumlah mahar dalam perkawinan, hakim menggunakan prinsip al-istihsan dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi kedua belah pihak agar keadilan tercapai dalam kesepakatan mahar. Kemudian yang selanjutnya adalah qaul al-sahabi. Istilah ini merujuk pada pernyataan atau pendapat para sahabat Nabi Muhammad yang dianggap memiliki otoritas fikih Islam, terutama dalam hal-hal di mana tidak ada petunjuk yang jelas dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Contoh dalam kasus ini adalah sahabat Abu Bakar memberikan fatwa mengenai warisan sesuai dengan hukum Islam, yang menjadi dasar bagi banyak hukum warisan dalam masyarakat Islam. Kemudian yang kelima adalah Sadd az-Zara'i. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah sarana yang mengarah kepada kejahatan atau kerusakan. Ini melibatkan larangan tindakan atau perilaku yang dapat mengarah pada perbuatan terlarang, meskipun tindakan tersebut sendiri diperbolehkan. Contoh dalam kasus ini adalah meskipun minuman keras tidak secara langsung dilarang dalam Al-Quran, namun diharamkan karena dapat menyebabkan kerusakan dan kejahatan, sehingga dilarang memperdagangkan atau mengkonsumsinya. Yang keenam adalah dilalah al-iqtiran. Ini merujuk kepada indikasi atau implikasi sesuatu berdasarkan kedekatannya atau asosiasinya dengan sesuatu yang lain. Dalam konteks hukum, ini dapat merujuk pada penentuan hukum berdasarkan makna tersirat atau konteks suatu teks. Contoh dalam kasus ini adalah dalam menafsirkan hadis, seorang ulama memperhatikan konteks sejarah dan budaya pada saat itu untuk memahami makna tersirat dari kata-kata yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketujuh adalah dilalah al-ilham. Istilah ini merujuk pada indikasi atau saran hukum melalui inspirasi ilahi atau intuisi, terutama dalam kasus di mana tidak ada petunjuk tekstual yang eksplisit dalam Al-Quran atau Sunnah. Contohnya adalah seorang ulama yang memikirkan solusi untuk masalah sosial tertentu, mungkin merasa ilham atau terinspirasi dari Allah SWT untuk menawarkan solusi yang baru dan efektif. Kemudian yang kedelapan adalah ru'ya'an al-Nabi. Ini merujuk pada visi atau mimpi Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi Islam, mimpi Nabi dianggap penting dan mereka mungkin mengandung petunjuk atau wawasan bagi umat. Contohnya adalah seorang muslim yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad dan menerima petunjuk tentang bagaimana menjalani hidup yang lebih soleh dan bermanfaat. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir adalah syar'u man qablana. Frasa ini mengacu pada hukum dan preseden yang dibentuk
yang dibentuk oleh ulama dan cendekiawan Islam sebelumnya, yang sering dianggap otoritatif dalam hukum Islam. Hukum-hukum ini berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan interpretasi ulama sebelumnya. Contoh dalam kasus ini adalah ketika seorang hakim mengambil keputusan dalam kasus hukum yang kompleks. Ia mungkin merujuk pada pendapat ulama terkemuka dari masa lampau untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana memutuskan kasus tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.